Seorang anak tega membacok ayah kandungnya sendiri di dalam sebuah masjid di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat malam. Pelaku beraksi ketika korban sedang melaksanakan sholat maghrib. Korban Kaharudin berusia 53 tahun yang sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah ditebas oleh anaknya sendiri bernama Rasman yang berusia 24 tahun. Dari keterangan saksi, pelaku masuk ke masjid membawa sebilah parang lalu menyerang leher korban. Korban sempat dilarikan ke puskesmas dan dirujuk ke RSUD Haji Andi Depu Polewali, namun nyawanya tak tertolong akibat pendarahan hebat. Polsek Tutar yang tiba di TKP kemudian mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa senjata tajam jenis parang. Polisi juga melakukan olah TKP dan memintai keterangan dari sejumlah saksi. Pelaku merupakan anak kandung dari korban. Pelaku diamankan beserta barang bukti. Barang bukti apa itu? Buktinya sebelah parang dengan sarung. Saat ini polisi masih menyelidiki motif pelaku yang tega menghabisi nyawa ayah kandungnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husair Zainal, iNews melaporkan. Seorang oknum Kapolsek digerebek warga saat sedang berbuat mesum di salah satu rumah warga. Warga yang geram mengintai dan merekam aksi tak senonoh Kapolsek dengan penghuni rumah. Dalam rekaman video terlihat sebuah sepeda motor milik perwira Polres Kendal yang terparkir di teras rumah salah satu warga desa Tunggul Sari, Kecamatan Brangsong, Jumat dini hari. Selanjutnya, warga memergoki perwira yang menjabat sebagai Kapolsek ini sedang berbuat tidak senonoh dengan penghuni rumah yang diketahui seorang janda di ruang dapur. Kapolres Kendal AKBP Henry Susanto Sianipar membenarkan kejadian tersebut dan sudah melakukan langkah-langkah penindakan. Polres Kendal juga menonaktifkan pelaku dari jabatan Kapolsek. Telah mengamankan satu orang perwira Polres Kendal menjabat sebagai Kapolsek karena kedapatan di salah satu rumah warga. Dari kejadian tersebut, saya selaku Kapolres Kendal telah memerintahkan jajaran saya dari dalam hal ini adalah Propam untuk segera melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap yang bersangkutan. Jadi saat ini yang bersangkutan sedang didalami oleh Propam, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana kronologisnya sampai dengan nanti kami mengetahui bagaimana kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perwira tersebut. Kapolres meminta maaf dan tengah melakukan penyelidikan serta pemeriksaan untuk menjatuhkan sanksi pada anggotanya tersebut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pura-pura kesurupan, pelaku pengedar narkoba ditangkap di area persawahan di Desa Morkepek, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dari tangan pelaku, polisi menemukan paket sabu seberat 59 gram. Ambil. Sekuat tenaga pelaku pengedar narkoba melawan aparat kepolisian. Sebelumnya keduanya terlibat aksi kejar-kejaran hingga kabur ke area persawahan di Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ya, ini yang buang, saya lihat. Bukannya menyerah, malah terus mengelak dan berusaha kabur. Ambil. Kehabisan tenaga, akhirnya tidak berdaya. Polisi pun menggeledah tubuh untuk mencari barang bukti yang ia bawa. Bukannya menyerah, ia malah pura-pura kesurupan dan mengaku tidak membawa narkoba. Bantahan tidak terbukti. Polisi menemukan paket sabu seberat 59 gram yang sempat ia buang ke area persawahan. Di kantor polisi, mengaku jika barang haram tersebut akan diedarkan di wilayah Surabaya. Narkoba unit 2 di situ kejar-kejaran sama tersangka. Sempat BB-nya dibuang di sawah dan dia memberontak. Untuk tersangka lari dikejar sama petugas dan dapat. Dari nyanyian polisi kini memburu 2 orang berinisial SO dan YA. Keduanya berperan sebagai pengedar narkoba. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Seorang dokter gadungan di Bantul, Yogyakarta menipu korbannya hingga 500 juta rupiah. Pelaku menyebut korban positif HIV dan harus menjalani terapi di kliniknya. Fakim Maru Emi, perempuan berusia 26 tahun ini diringkus polisi karena aksi penipuannya terbongkar dengan mengaku sebagai dokter. Pelaku yang merupakan lulusan SMA ini membuka klinik di sebuah rumah kontrakan. Kemudian datanglah korban yang membawa anaknya untuk berobat. Pelaku juga menyebut korban menderita HIV dan harus menjalani terapi di kliniknya. Pelaku beberapa kali meminta uang layanan medis kepada korban. Demi bisa sembuh, korban rela mengeluarkan uang hingga mencapai total 500 juta rupiah. Korban yang curiga lalu mengecek profil dan rekam jejak korban. Korban juga memeriksakan kondisinya ke rumah sakit dan hasilnya negatif HIV. Memberikan harga terkait terapi-terapi yang akan dilakukan sampai dengan menyatakan bahwa ayah korban itu menderita HIV dan dengan total kerugian 530 juta itu. Kemudian saat orang tua mengecek ke Sarjito bahwa tersangka yang mengaku dokter ini tidak terdaftar sebagai dokter di Sarjito dan menanyakan lagi di PKU Gamping terkait pemeriksaan darah yang hasilnya positif ternyata negatif HIV. Nah, dari keterangan tersebut dan informasi tersebut, korban datang ke Polres Bantul untuk dilakukan penyelidikan. Dokter gadungan ini kini ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Diduga masih ada korban lain yang masuk perangkap pelaku. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu melontarkan kalimat tak pantas hingga menjadi sorotan keras dari masyarakat. Wahyudin berceloteh bersama seorang wanita dan mengatakan sedang merampok uang negara. Bos, aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini. Anggota DPRD Gorontalo melontarkan pernyataan kontroversial dan membuat kecewa masyarakat. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu berbicara dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan. Kita rampok aja uang negara ini, kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo nanti 2031 berhenti UT. Dalam video itu, Wahyudin menyampaikan bahwa dirinya sedang merampok uang negara dengan penggunaan dana perjalanan dinas menuju Makassar bersama seorang wanita di dalam mobil. Sementara itu, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo sudah mendapatkan informasi terkait video viral dan akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman Badan Kehormatan siang tadi dan kami sepakat akan segera menindaklanjuti permasalahan. Badan Kehormatan juga pada Senin mendatang akan meminta klarifikasi kepada oknum anggota DPRD yang viral tersebut. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Usai viral, anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Moridu akhirnya menyampaikan klarifikasi resmi usai video dirinya yang menyebut soal merampok uang negara viral dan menuai sorotan publik. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Klarifikasi ia sampaikan melalui unggahan di akun Facebook pribadinya dan sebuah video pernyataan yang diunggah bersama sang istri. Ia pun menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Gorontalo. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Moridu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Bersama ini saya didampingi oleh istri saya Megawati Nusi. Dengan ini atas nama pribadi dan keluarga, saya memohonkan maaf atas video yang telah diviralkan di media TikTok beberapa waktu lalu. Sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat
untuk melecehkan ataupun menyinggung